Halo, halo. Terdengar, Kak. Oke, ya kita bertemu kembali di kelas berteman masuk apoteker. Sudah sampai pertemuan ke-10 ya. Sebelum kita memulai kelas, sembari menunggu yang lain bergabung juga, kita buka dengan berdoa supaya apa yang kita laksanakan malam hari ini bermanfaat, tidak ada kendala apapun. Berdoa dimulai. Cukup. Malam ini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya diabetes mellitus, onkologi, kemudian regulasi farmasi. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi diabetes mellitus? Ini masuk ke endokrin ya. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas atau ada yang terputus, langsung buka mikrofonnya aja ya teman-teman ya, supaya tidak jauh tertinggal ya. Kita akan coba membahas materi pertama yaitu endokrin diabetes mellitus. Sebelum kita membahas materi, kali ini kita akan melihat video terlebih dahulu. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, mungkin saya yang akan menjelaskan ya. In diabetes mellitus, your body has trouble moving glucose, which is a type of sugar, from your blood into your cells. Suara videonya kedengaran ke teman-teman nggak? Kedengarkan, Kak. Oh, kedengaran. Oke, berarti teman-teman disimak aja. Kalau bisa sambil mencatat, dicatat ya. This leads to high levels of glucose in your blood and not enough of it in your cells. And remember that your cells need glucose as a source of energy. So not letting the glucose enter means that the cells starve for energy, despite having glucose right on their doorstep. In general, the body controls how much glucose is in the blood relative to how much gets into the cells with two hormones, insulin and glucagon. Insulin is used to reduce blood glucose levels, and glucagon is used to increase blood glucose levels. Both of these hormones are produced by clusters of cells in the pancreas called islets of Langerhans. Insulin is secreted by beta cells in the center of these islets, and glucagon is secreted by alpha cells in the periphery of the islets. Insulin reduces the amount of glucose in the blood by binding to insulin receptors embedded in the cell membrane of various insulin-responsive tissues, like muscle cells and adipose tissue. When activated, the insulin receptors cause vesicles containing glucose transporter that are inside the cell to fuse with the cell membrane, allowing glucose to be transported into the cell. Glucagon does exactly the opposite. It raises the blood glucose levels by getting the liver to generate new molecules of glucose from other molecules, and also break down glycogen into glucose, so that it can all get dumped into the blood. Diabetes mellitus is diagnosed when blood glucose levels get too high, and this is seen among 10% of the world population. There are two types of diabetes, type 1 and type 2. And the main difference between them is the underlying mechanism that causes the blood glucose levels to rise. About 10% of people with diabetes have type 1, and the remaining 90% of people with diabetes have type 2. Let's start with type 1 diabetes mellitus, sometimes just called diabetes. Nah, oke. Ada yang mau mereview dari video yang lihat ini? Apa yang didapatkan? Nggak apa-apa, nggak harus lengkap-lengkap banget. Misalnya ada yang keliru atau salah, kita perbaiki bersama-sama. Kalau kita membahas diabetes mellitus, tadi erat kaitannya dengan apa, teman-teman? Glukosa. Glukosa itu tidak sepenuhnya buruk karena tubuh kita memerlukan glukosa untuk metabolisme, untuk energi, kemudian eh, sumber makanan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan glukosa tadi dilakukan yang namanya proses regulasi dibantu oleh dua
hormon ya. Ada yang tahu hormon apa aja tadi yang disinggung dalam video ini? Insulin dan glukagon. Ya, maaf ya teman-teman di sini sedang azan sholat Isya, jadi mungkin kita tunggu 1 sampai 2 menit sampai azan di sini selesai dulu ya. Mohon ditunggu ya. Apa ada yang menurunkan, ada yang meningkat? Di regulasi gula darah tadi ada 2 hormon, yaitu insulin dan glukagon. Dua-duanya ini punya kerja yang kita bisa katakan berlawanan. Kenapa? Insulin bekerja dengan cara apa? Tadi ada yang menyimak, ada yang mencatat. Menurunkan atau mengurangi gula darah, sedangkan glukagon meningkatkan regulasinya, meningkatkan gula darah. Kenapa ada yang menurunkan, ada yang meningkatkan? Karena tadi ya regulasi tubuh kita itu semuanya harus terjaga. Gulanya stabil, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Terlalu tinggi itu diabetes mellitus, hiperglikemi. Kalau terlalu rendah, hipoglikemi. Itu juga tidak baik. Tadi ya disebutkan juga dari tipenya, dibagi menjadi 2 tipe, diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 1 itu merupakan diabetes mellitus yang disebabkan oleh proses autoimun. Sedangkan yang tipe 2 ini bisa karena autoimun atau karena ada kesalahan regulasi dalam tubuh seseorang.
Oke, kita coba lanjut dulu. Diabetes mellitus secara umum adalah terjadinya masalah pemindahan glukosa dari darah ke sel sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Dua hormon tadi yang sudah disebutkan, yang pertama insulin, diproduksinya oleh sel beta pankreas yang punya peranan untuk mengurangi gula darah, dan glukagon yang punya peranan dalam meningkatkan kadar glukosa darah diproduksi oleh sel alfa pankreas. Dari tipenya tadi, sebelumnya dari total 100 populasi manusia gitu ya, kurang lebih 10% dari total populasi itu menderita diabetes mellitus. Di mana dari 10%-nya di antara yang mengalami diabetes itu DM tipe 1 dan 90%-nya DM tipe 2. Tadi kan di video digambarkan ada diagram lingkaran seperti ini ya, 10% ini yang terkena diabetes. Nah, dari potongan slice diagram ini, 10%-nya DM tipe 1, 90%-nya DM tipe 2. Jadi, mayoritas diabetes mellitus itu terjadi yang diabetes mellitus tipe 2. Nanti akan kita bahas kenapa diabetes mellitus tipe 2 ini lebih tinggi populasinya dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 1. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu kriteria diagnosis diabetes mellitus. Secara umum kita tahu ya, untuk cek gula darah itu, atau kalau cek lab di laboratorium atau di rumah sakit, kita biasanya kenal ada yang namanya gula darah puasa. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan, gula darah acak. Selain itu, juga ada tes HbA1c. Nah, dari diagnosa diabetes mellitus itu ditentukan berdasarkan tes lab tadi, gula darah dan nilai HbA1c. Ketika dilakukan pemeriksaan gula darah plasma, dan itu puasa ini pasiennya harus menghindari intake makanan atau minum minuman yang mengandung gula, hanya boleh minum air putih gitu ya. Jadi puasa minimal 8 jam. Dengan skor lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Itu. Biasanya orang yang cek lab gula darah puasa ini dianjurkan dari malam sebelum tidur dia tidak minum atau makan apapun. Nanti setelah bangun datang ke lab untuk cek. Boleh kalau mau minum air putih, tapi tidak boleh minum makanan-makanan yang berasa, minum minuman yang berasa, harus maksimal minum air putih aja. Gitu. Itu yang paling mudah ya, supaya tidak begitu memberatkan pasien ya. Dari malam puasa, nanti cek labnya pagi. Itu kan pasti sudah masuk di rentang atau jendela minimal 8 jam. Atau pemeriksaan gula darah plasma, ini acak, ketika nilainya itu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, atau 2 jam setelah toleransi glukosa, atau 2 jam setelah makan, dengan beban 75 gram. Atau pemeriksaan sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik atau kritis hiperglikemia. Ada dua pilihan. Pilihan pertama tadi kalau misalnya setelah makan, 2 jam setelah makan nilainya lebih dari sama dengan 200, atau kalau sewaktu acak lebih dari sama dengan 200 dengan beberapa keluhan. Atau krisis hiperglikemia, atau gula darahnya tinggi banget, lebih dari 400, itu yang dinamakan krisis hiperglikemia. Keluhan klasik apa yang biasa muncul pada pasien diabetes mellitus? Kita kenal ada 3 poli. Poli apa? Poli apa? Polifagi. Ya, polifagi, poliuri, poli, Polidipsia. ya, polidipsi. Poliuri artinya pasien akan sering mengalami keluhan buang air kecil, ya. Polifagi, pasiennya akan sering merasa
lapar. Ya, dan pasiennya sering merasa haus untuk polidipsi. Atau yang paling menggambarkan bahwa pasien itu mengalami diabetes itu adalah pemeriksaan HbA1c ketika nilainya lebih dari sama dengan 6,5% dengan menggunakan yang terstandarisasi oleh NGSP dan Diabetes Control and Complication Trial Assay. Tapi saat ini belum semua laboratorium di Indonesia ini terstandar NGSP atau DCCT ini. Tapi pada kondisi tertentu, nilai HbA1c ini menggambarkan bagaimana seseorang mengalami diabetes mellitus atau tidak, karena menggambarkan gula darah 2-3 bulan terakhir. Kita lanjut untuk DM tipe 1, 2, dan gestasional. Tadi kan sudah kita singgung bahwa diabetes tipe 1 itu terjadi di 10% populasi total diabetes mellitus. Terjadinya karena apa? Ternyata karena kerusakan sel beta pankreas yang berhubungan dengan defisiensi pembentukan insulin. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 ini pada mayoritas orang terjadi karena kerusakan sel beta pankreas dan resistensi aksi kerja insulin. Nah, resistensi kerja insulinnya ini bisa berbagai macam faktor ya. Apakah memang gaya hidupnya yang kurang, kemudian ada komplikasi dari penyakit lain, misalnya ada gagal ginjal. Gagal ginjal itu bisa komplikasinya ke diabetes mellitus juga. Kemudian diabetes mellitus gestasional. Terjadinya peningkatan kadar gula darah yang terjadi pada masa kehamilan. Sebelum hamil, orangnya itu punya gula darah normal, tidak ada riwayat diabetes mellitus. Tapi ketika hamil, karena hormonnya berubah, kemudian regulasi dalam tubuhnya itu juga berubah, maka akan ada kemungkinan mengalami diabetes mellitus gestasional ini. Oke, saya lanjut dulu. Kita membedakan lebih dalam tentang diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Kita lihat lagi ya. Diabetes mellitus, sometimes just called type 1 diabetes. In this situation, the body doesn't make enough insulin. The reason this happens is that in type 1 diabetes, there's a type 4 hypersensitivity response or a cell-mediated immune response where a person's own T cells attack the pancreas. As a quick review, remember that the immune system has T cells that react to all sorts of antigens, which are usually small peptides, polysaccharides, or lipids, and that some of these antigens are part of our own body's cells. It doesn't make sense to allow T cells that will attack our own cells to hang around. And so there's this process to eliminate them called self-tolerance. In type 1 diabetes, there's a genetic abnormality that causes a loss of self-tolerance among T cells that specifically target the beta cell antigens. Losing self-tolerance means that these T cells are allowed to recruit other immune cells and coordinate an attack on these beta cells. Losing beta cells means less insulin, and less insulin means that glucose piles up in the blood, because it can't enter the body's cells. One really important group of genes involved in regulation of the immune response is the human leukocyte antigen system, or HLA system. Even though it's called a system, it's basically this group of genes on chromosome 6 that encode the major histocompatibility complex, or MHC, which is a protein that's extremely important in helping the immune system recognize foreign molecules, as well as maintaining self-tolerance. MHC is like the serving platter that antigens are presented to the immune cells on. Interestingly, people with type 1 diabetes often have specific HLA genes in common with each other. One called HLA-DR3 and another called HLA-DR4. But this Oke. Terkait diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 berhubungan dengan hipersensitivitas tipe 4. Secara normal, yang dijelaskan di dalam video tadi, sel T itu menghancurkan antigen, tetapi hal tersebut dapat dicegah oleh self-tolerance. Pada diabetes tipe 1, terjadinya kelainan genetik yang menyebabkan self-tolerance tadi tidak berfungsi, sehingga menyebabkan sel T akan menghancurkan sel normal tubuh
atau sel beta pankreas. Di mana sel beta pankreas tadi kan punya peran dalam memproduksi insulin. Sel beta pankreasnya jadi mati, maka akan menyebabkan kadar insulin dalam tubuhnya turun, sehingga kadar gula darahnya meningkat. Kita tahu bahwa tadi hormon insulin punya peranan dalam menurunkan atau menekan gula darah. Kita lanjut ke terapi diabetes mellitus tipe 1. Kita fokusnya kalau diabetes mellitus tipe 1 kan disebabkan oleh kerusakan si beta pankreas. Pada diabetes mellitus tipe 1, terapi insulin mulai diberikan saat diagnosis ditegakkan. Jumlah insulin yang diberikan sesuai dengan aktivitas fisik, pola makan, berat badan yang sesuai dengan proses tumbuh kembang. Prinsip terapi insulin pada diabetes mellitus tipe 1 sesuai dengan Konsensus Nasional Pengelola Diabetes Mellitus tipe 1 yang dikeluarkan oleh UKK Endokrinologi Anak dan Remaja, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang dipilih adalah regimen insulin yang sangat bersifat individual. Jadi ya banyak faktor yang mempengaruhi dosis dan pemilihan dari insulin. Pertama adalah aktivitas fisik, pola makan, berat badan. Jadi nanti menghitung dosis insulinnya dengan berat badan tentu, kemudian pola makan. Kalau pasiennya makan 3 kali sehari, penggunaan insulin yang postprandial atau mengontrol gula darah setelah makan, maka 3 kali sehari. Tapi kalau pasiennya rutin makannya cuma 1 kali, 2 kali dalam sehari, maka penggunaan insulinnya juga harus ditetapkan. Yang kedua adalah pemilihan regimen harus memperhatikan umur, lama penyandang diabetes mellitus tipe 1, gaya hidup seperti pola makan, kegiatan fisik, sekolah, dan lain-lain, kemudian sarana kendali glikemik, dan kebiasaan individu atau keluarga. Ketiga adalah kecil kemungkinan untuk mencapai normoglikemik pada anak dan remaja pada pemberian insulin 1 kali per hari. Dan yang keempat, insulin tidak boleh dihentikan meskipun pada keadaan sakit. Konsep basal bolus memiliki kemungkinan terbaik menyerupai sekresi insulin fisiologis. Tapi secara umum, pilihan terapi utama dari diabetes mellitus tipe 1, karena ini yang dibahas pada endokrinolog anak dan remaja ya, jadi ini terapi berdasarkan Ikatan Dokter Anak. Pilihan terapi pada anak adalah human insulin, untuk pada kondisi hamil, insulin lispro atau aspart, kemudian kontraindikasi long acting kalau digunakan untuk anak-anak. Sebelum masuk ke cara nama-nama insulinnya, golongan insulin, kita harus paham dulu regimen dari DM tipe 1. Ada 3 sistem. Pertama adalah sistem konservatif, yaitu pemberian insulin 2 atau 3 kali sehari dengan pemantauan kadar gula darah yang tidak rutin, kontrol ke dokter setiap 3 bulan sekali, dan tidak mengubah dosis insulin sesuka hati. Kemudian ada sistem intensif, yaitu pemberian insulin minimal 4 kali sehari disertai dengan pemantauan kadar gula darah di rumah minimal 4 kali sehari juga. Terakhir adalah sistem basal bolus, yaitu pemberian insulin kerja panjang atau kerja menengah sebelum tidur malam, dan kemudian pemberian insulin kerja pendek setiap kali sebelum makan. Konservatif, ada intensif, dan basal bolus. Oke, kita lanjutkan dulu. Diabetes mellitus gestasional, 2 slide sebelumnya mengatakan bahwa DM gestasional itu pilihan terapinya adalah insulin. Apakah benar atau ada pilihan terapi lain? Kita cek lagi ya. Diabetes mellitus gestasional adalah keadaan intoleransi karbohidrat yang terjadi baik dalam berbagai tingkatan kehamilan maupun pertama kali diketahui saat kehamilan. Jadi kalau sudah ada diabetes sebelum hamil itu bukan gestasional, karena memang ya ada DM. DM dapat meningkatkan resiko timbulnya penyulit kehamilan, persalinan, baik pada ibu maupun bayi yang dilahirkan. Ada jangka panjang dan jangka pendek karena diabetes mellitus gestasional ini.
Pada ibu, jangka pendeknya adalah preeklamsia atau eklamsia. Kemudian persalinan yang sulit, nanti adalah operasi sesar. Sedangkan jangka panjangnya adalah diabetes mellitus gestasional. Pada kehamilan berikutnya, diabetes mellitus tipe 2, dan prematur penyakit jantung koroner. Pada bayi, jangka pendek mengalami hipoglikemik neonatal, hiperbilirubin, LGA atau makrosomia, kemudian ada distosia bahu, terakhir ada perawatan intensif perinatal. Dan yang pada bayi, jangka panjangnya adalah mengalami obesitas, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Terapi dari DM gestasional prinsipnya adalah menerapkan komponen penata laksanaan diabetes mellitus gestasional, yaitu masing-masing komponen penata laksanaan dilakukan secara terencana, terukur, dan sistematis. Secara garis besar, komponennya terdiri dari terapi nutrisi medis, pemilihan nutrisi yang tepat, yang kedua adalah latihan aktivitas fisik, lakukan jalan kaki setiap pagi minimal 30 menit. Yang ketiga adalah pemantauan kadar glukosa dalam darah secara mandiri. Yang keempat adalah bila terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik tidak berhasil, maka ditambahkan farmakologi. First line-nya adalah insulin. Metformin bisa jadi pilihan yang dapat dipertimbangkan melalui konsultasi pada kondisi tertentu. Insulin berupa NPH dan detemir dapat digunakan sebagai lini terapi pertama dengan target utamanya pengendalian glukosa darah basal atau puasa. Sedangkan pengendalian glukosa darah prandial atau sesudah makan dilakukan dengan menggunakan insulin prandial seperti human insulin, lispro, aspart. Metformin dapat dipertimbangkan bila terapi nutrisi medis dan aktivitas selama 2 minggu tidak tercapai target terapi. Itu nomor 1, berikan non-farmakologi dulu, latihan aktivitas, nutrisinya memadai untuk diet rendah gula. Tapi kalau tidak bisa, berarti harus dengan obat. Contohnya tadi, first line insulin. Yang bisa menjadi pilihan lain adalah metformin, tapi harus dengan pemantauan dokter yang ketat. Oke. Terapi insulin. Terapi insulin pada pasien dewasa dengan diabetes mellitus tipe 2. Pada prinsipnya, pasien diabetes mellitus tipe 2 itu bukan seperti DM gestasional atau DM tipe 1. Kalau DM gestasional tadi disarankan insulin first line, tipe 1 pun seperti itu, tapi DM tipe 2 ini lebih disarankan obat oral terlebih dahulu. Kita coba cek ya. Gunakan insulin dini pada keadaan hiperkatabolisme. Nah, ini berarti kalau ada DM dengan disertai beberapa penyakit, contohnya hiperkatabolisme atau penurunan berat badan yang signifikan disertai dengan gejala hiperglikemi, kemudian kadar HbA1c-nya lebih dari 9, atau gula darahnya yang sewaktu lebih dari sama dengan 250. Terapi insulin diabetes mellitus tipe 2 dengan beberapa regimen dan tipe insulin. Gunakan NPH 1 atau 2 kali sehari tergantung kebutuhan. Pertimbangkan kombinasi NPH dan insulin kerja pendek terutama jika HbA1c-nya lebih dari 7 secara kombinasi terpisah atau sebagai sediaan human insulin premix. Dan pertimbangan insulin basal analog jika pasien menginginkan 1 kali suntikan per hari atau sering mengalami episode hipoglikemi atau pasien lebih suka menyuntik insulin segera sebelum makan atau glukosa darah meningkat drastis setelah makan. Lakukan monitoring glukosa darah. Regimen terapi awal insulin basal adalah 0,2 unit per kilogram berat badan, dengan waktu pemberiannya disesuaikan rutinitas pasien dan jenis insulin yang digunakan. Implementasinya 3 tingkatan. Pertama, inisiasi. Dimulai pemberian insulin pertama kali.
Kemudian optimasi, yaitu titrasi atau penyesuaian dosis. Yang ketiga adalah intensifikasi, modifikasi regimen insulin untuk mencapai kontrol glikemik yang lebih baik. Secara umum, ada dua tipe. Human insulin memiliki cara kerja yang mirip dengan insulin manusia yang diproduksi oleh tubuh manusia. Yang kedua adalah insulin analog, dikembangkan di laboratorium tetapi diubah secara genetik untuk membuat insulin yang bekerja lebih cepat atau bentuk kerjanya yang lebih seragam. Masuk ke klasifikasi insulin. Berdasarkan fungsi kontrol glukosa dibagi menjadi dua. Tadi sebenarnya sudah disinggung-singgung ya, insulin basal, insulin prandial. Apa yang dimaksud insulin basal? Insulin yang mengontrol gula darah saat puasa atau makan. Puasa. Sedangkan yang prandial mengontrol gula darah pasien saat makan. Berdasarkan jenis insulin, ada human insulin, insulin analog, dan insulin biosimilar. Berdasarkan lama kerjanya, ada kerja pendek atau cepat, menengah, panjang, dan premix. Dilihat dari pola farmakokinetik dari berbagai jenis insulin, kita cek grafik sebelah kanan. Sumbu X menunjukkan waktu atau jam insulin itu beraksi, sedangkan sumbu Y itu kadar insulin plasma relatif. Pertama ada insulin kerja cepat. Ada LAC ya, lispro-asparglulisin. Dia bekerja cepat. Maka ketika insulin itu disuntikkan ke seseorang, akan punya kadar dalam plasma yang cepat. Kurang dari 1 jam, dia sudah berefek. Makanya disebut insulin kerja cepat atau rapid acting. Tapi karena dia punya kerja cepat, onsetnya itu relatif singkat. Setelah disuntikan, kadarnya akan turun secara drastis. Itu untuk insulin kerja cepat yang berwarna biru navy paling kiri. Yang kedua adalah insulin kerja pendek. Contohnya adalah insulin reguler. Setelah disuntikan, insulin ini tidak langsung meningkat kadarnya. Dia meningkat pelan-pelan, tapi relatif juga lebih cepat dibandingkan yang lain, kecuali analog tadi, analog yang kerja cepat. Dia bekerja 6-8 jam onsetnya. Contohnya tadi ada insulin reguler. Kemudian ada human insulin kerja menengah, NPH. Onsetnya relatif lebih lama, 12-20 jam. Durasi ya ini ya, onsetnya yang ini ya. Sekitar 4 jam dia baru berefek. Kemudian dia ada insulin kerja panjang. Ini disebut juga insulin basal karena mengontrol gula darah saat puasa. Gunakannya malam hari atau ketika pasien ini sebelum tidur. Nah, tidur kan tidak ada intake makanan. Dikontrol gula darahnya saat tidak ada intake makanan sampai dengan pagi. Maka punya mekanisme kerja dengan durasi yang lebih panjang, 18-24 jam, sedangkan onsetnya juga cukup lama. Kemudian ada analog kerja panjang seperti Glargin dan Detemir, bisa mengontrol 24 jam. Juga ada insulin kerja ultra panjang. Deglutec ini insulin yang paling baru, dia bisa mengontrol sampai 42 jam. Hampir 2 hari ya. Klasifikasi insulinnya dan contoh-contoh insulinnya, basal tadi, human insulin, analog, dan biosimilar. Di human analog ada humulin, insulartat, insulman basal. Kemudian analog, kerja panjang ada Glargin dan Detemir, kerja ultra panjang di Glutec. Kemudian ada Glargin, merek dagangnya Lantus. Yang biosimilar ada Glargin Basaglar dan Glargin Ezelin.
ini digunakan untuk mengontrol gula darah saat puasa. Kemudian ada prandial. Human insulinnya ada humulin, ecrepid, insuman, dan sansulin. Kemudian analog kerja cepat seperti lispro, aspart, glulisin, tadi kita singkat LAC. Dan ada premix, yaitu humulin 30-70, jadi dia campuran atau premix. 30% reguler, 70%-nya NPH. Untuk datanya hampir sama ya, tadi onsetnya rapid acting pasti lebih cepat, 5-15 menit dia sudah berefek, tapi lama kerjanya singkat. Dibandingkan dengan yang basal tadi, dia punya onset lebih panjang, sampai dia punya efek, tapi lama kerjanya relatif lebih lama. 12 jam, 24 jam, bahkan ada sampai 42 atau 48 jam tadi ya, untuk yang deglute. Kemudian ada yang campuran, lanjutan dari yang campuran tadi, premix, ada yang mix start, Humalog mix 50-50, Novomix 30-70, co-formulation deglutec aspart, kemudian ada fixed ratio combination insulin basal dan GLP-1. Jadi ini sudah dikombinasikan antara insulin dengan golongan GLP-1. Contohnya ada glargine atau lixisenatide, kemudian diglutet liraglutid, merek dagangnya yang ada logo RR-nya itu. Selanjutnya adalah regimen insulin. Saya coba zoom dulu ya. Dari yang paling kiri atas. Inisiasi ketika pasien mendapatkan insulin di awal tadi ya. Pasien diabetes lama atau sudah mengkonsumsi obat oral, kombinasi 2 atau 3 obat oral, atau dengan HbA1c yang sangat tinggi, lebih dari sama dengan 7,5-9, lakukan optimalisasi atau inisiasi dengan insulin basal. Boleh dengan atau tanpa kombinasi obat oral tadi. Dosisnya 10 unit malam hari atau 0,2 unit per kilogram berat badan. Apabila kurang optimal, boleh dioptimasi dengan dosis maksimalnya 0,5 unit per kilogram per hari. Atau, selain menggunakan insulin basal, bisa pilih co-formulation atau insulin premix di malam hari dengan atau tanpa obat oral. Atau yang fixed ratio combination, insulin basal, GLP-1RA, dengan atau tanpa obat oral hipoglikemi. Pada tahap awal ini, pasti yang diandalkan adalah insulin yang kerja panjang. Pada insulin ini jelas basal digunakan. Pada co-formulation atau premix, dia akan kombinasi antara insulin kerja panjang dengan kerja menengah. Atau fixed ratio ini juga dia insulin basal yang digunakan ditambah dengan obat GLP-1 tadi. Selanjutnya, untuk tindakan intensifikasinya, dilihat gula darah pasiennya. Apakah normal atau tidak? Ketika ada gula darah yang tidak normal ketika pasien makan, itu maka ditambahkan insulin prandial. Kemudian basal plus 1, 2, 3, basal bolus, atau kalau yang pemilihan pertama tadi dengan co-formulation, maka lihat gula darahnya. Kalau premix pertama digunakan bis DDE atau 2 kali sehari, intensifikasinya dengan ter DDE, gunakan 3 kali sehari. Atau misalnya masih kurang membaik, bisa ditambahkan insulin basal secara bolus.
Berikutnya adalah fixed ratio combination. Intensifikasinya dengan basal bolus atau lakukan dosis lebih yang dulunya 2 kali sehari, berikan 3 kali sehari. Target kontrol glikemiknya adalah gula darah sebelum makan atau puasa 80-130, gula darah 1-2 jam setelah makan yang kurang dari 180 dengan nilai HbA1c-nya kurang dari 7%, dievaluasi setiap 3 bulan. Tapi kalau pasien diabetes mellitus itu baru HbA1c-nya sangat tinggi atau gula darahnya sangat tinggi, tadi kan ada uh, kemungkinan untuk langsung dapat insulin tanpa OHO atau obat oral hipoglikemi. Apa yang disarankan untuk inisiasi? Ada co-formulation atau premix, optimalisasinya yang sekali sehari jadi 2 kali sehari. Kemudian fixed ratio itu dimulai dosis 10, kalau nggak bisa optimalisasi dosis 1 kali sehari. Basal plus optimalisasi dosis, basal bolus juga lakukan optimasi dari dosisnya. Intensifikasinya adalah co-formulation atau premix atau fixed ratio ditambahkan insulin prandial, kemudian basal plus, kalau tidak bisa berikan basal bolus, kemudian basal plus 1, 2, 3, basal bolus, dan yang terakhir adalah basal bolus, sampai dengan target insulin yang diharapkan. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ternyata sudah masuk ke pembahasan pretest. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita membahas pretest? Kak, Aman. ingin tanya, Ya, boleh. maksud dari basal plus 1, 2, 3 itu apa ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kakaknya atau dari yang lain? Boleh. Sebelum kita membahas pasal 1, 2, 3. Terus untuk basal plus sama basal bolus itu bedanya apa, Kak? Oke, nanti akan dijelaskan di beberapa slide selanjutnya ya untuk basal plus dan basal bolus artinya apa. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh. Untuk yang di bagian klasifikasi insulin tadi yang dalam bentuk grafik, itu kan di bagian panah yang warna hijau dan merah itu kan sama-sama human insulin kerja panjang. Nah, itu perbedaannya apa ya, Kak? Yang di mana? Yang ada grafiknya. Nah, ini, Kak. Yang sebelumnya. Mm-mm. Itu kan yang warna hijau human insulin kerja panjang, terus ada insulin analog kerja panjang. Nah, itu sebenarnya masih agak bingung sih Kak, bedanya tuh penggunaannya tuh untuk apa aja. Kemudian ini kan perbedaannya ada yang berdasarkan fungsi kontrol gula darah, jenis insulin dan nama kerja itu penggunaannya seperti apa dan bedanya seperti apa. Soalnya jenisnya sangat banyak jadi masih bingung. Oke, ada lagi? Sambil saya tampung pertanyaannya. Sambil cek kolom chat. Aman ya, kolom chat belum ada pertanyaan.
Oke, saya coba jawab pertanyaan pertama tadi tentang basal plus satu, kedua, dan ketiga. Artinya adalah ini merupakan suatu istilah dalam terapi insulin yang mengacu pada pemberian insulin basal kerja panjang ditambahkan dengan satu, kemudian kedua, dan ketiga suntikannya. Jadi hampir sama kalau dengan OD tadi kan optimalisasinya 1 kali sehari ke 2 kali sehari. Nah, basal plus ini kan dia basal ditambah dengan kombinasi insulin lain. Penggunaannya 1 kali, kemudian diintensifikasi kedua kali, dan yang ketiga kali. Gitu. Sedangkan basal bolus itu artinya adalah basal penggunaan insulin basal yang dilakukan secara langsung ke intravena. Maka eh, kontrol gula darahnya cepat, tapi harus dilakukan secara hati-hati. Kalau kita belajar injeksi bolus itu kan injeksinya langsung. Secara umum kita injeksi insulin itu di mana sih teman-teman? Ada yang tahu? Apakah intramuskuler, intravena, atau subkutan? Secara umum, insulin itu diberikannya lewat subkutan. Ada pilihan lain, dia intramuskuler. Jadi tidak langsung ke intravena, tapi pada pilihan terakhir ketika gula darahnya itu tidak bisa normal, pemberian basal bolus ini adalah diberikannya secara intravena. Tapi tetap harus dengan pengawasan oleh dokter, karena kalau misal penggunaan insulin lewat intramuskular atau subkutan itu cepat, apalagi penggunaan insulinnya lewat intravena, pasti akan lebih berbahaya dengan resiko hipoglikemia yang tinggi, gitu ya. Yang awalnya sangat tinggi gulanya, digunakanlah insulin lewat intravena, maka penurunan gula darahnya itu pasti akan sangat anjlok atau sangat turun. Seperti itu. Yang kedua, apa perbedaan ini ya? Ada human insulin kerja panjang, ada human insulin analog kerja panjang. Tadi tahu ya, kita bahwa di awal sudah dijelaskan, ada human insulin, itu merupakan insulin yang diperoleh atau dia punya kerja itu hampir sama dengan insulin manusia pada umumnya. Sedangkan yang insulin analog dikembangkan, dia itu buatan, tapi dibuat juga hampir sama dengan insulin pada umumnya, tapi punya kerja yang lebih cepat dan bentuk kerja yang lebih seragam. Maka, pada saat ini, bedanya penggunaan human insulin kerja panjang, ini kan dibuat hampir sama, atau bahannya itu juga dari asli. Sedangkan yang analog tadi dibuat dengan proses laboratorium yang panjang, sehingga dia punya kerja yang lebih dibandingkan human insulin kerja panjang biasa. Itu ya perbedaan untuk yang human insulin kerja panjang, sedangkan yang insulin tadi dijelaskan di sini. Dia adalah proses pengembangan dari human insulin yang kerja panjang tapi diubah lewat laboratorium sehingga punya kerja yang jauh lebih baik dari human insulin yang kerja panjang biasa. Gitu. Apakah ada feedback? Izin memastikan, Kak, Mm-mm. untuk yang human insulin kerja panjang sama insulin analog kerja panjang itu berarti kedua insulin ini hanya ada dalam bentuk kerja panjang saja atau ada kerja pendek dan lain-lain juga. Kerjanya hanya panjang. Kalau dia yang ada yang premix itu kan campuran ya, mana tadi contohnya nih, human insulin yang premix. Dia terdiri dari campuran antara bisa short dicampur dengan long acting. Nih contohnya ya, deglutek itu kan kerja panjang tadi. Campurannya dengan aspart itu yang kerjanya rapid. Khusus yang ini tadi, human insulin kerja panjang, analog kerja panjang, dia hanya bekerja panjang. Tapi kalau mau yang kombinasi,
digunakannya untuk mengontrol gula darah puasa dan mengontrol gula darah saat makan, maka gunakan yang mix atau campuran. Gitu. Terima Aman? kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sementara aman, coba kita bahas dulu Kak, ya untuk. Oh iya, izin boleh, bertanya. boleh, silahkan. Yang di bagian yang tata laksana terapi yang sebelumnya, Kak, Mm-mm. yang yang ada yang gambarnya itu, Kak. Kelewatan ya kayaknya, bentar. Yang gambar Grafik yang panjang ini. bukan, Kak. Yang ini, Kak. Kan ini di bagian yang pasien DM lama plus Hmm, OHO itu kan ada insulin basal, terus co-formulation atau mm-mm. premix, terus fixed ratio combination itu pada saat itu diberikan bersamaan atau diberikan pada saat kapan tiga macam obat tersebut, Kak? Oke, Itu yang terima agak kasih. saya bingung. Oke, ya. Jadi ini adalah pilihan teman-teman. Pasien DM lama itu biasanya sudah dapat obat oral hipoglikemi. Ada kondisi tentu, dia sudah dapat 2 kombinasi obat, 3 kombinasi obat oral, gula darahnya tidak juga turun. Nah, untuk inisiasinya adalah pilih salah satu di antara ketiga pilihan ini terlebih dahulu. Apakah inisiasinya dengan insulin basal sendiri? Tadi bisa dengan Glargin, Tamir, Lantus gitu ya. Atau pilih yang co-formulation, premix 1 kali sehari atau fixed ratio. Kalau di praktek, mungkin di sini teman-teman ada yang sambil bekerja dan sudah pernah bekerja, itu biasanya yang digunakan di awal atau pilihan untuk BPJS atau CKN adalah yang insulin basal. Insulin basal ini digunakan pertama kali. Kenapa? Karena dia harganya relatif lebih murah. Yang lainnya premis kombinasi. Atau yang ini udah dikombinasikan dengan obat terbaru nih GLP-1RA. Tapi kalau memang pasiennya pengen mandiri gitu ya, pengen pembiayaan mandiri atau misalnya dia ingin terapi terbaik gitu ya, berdasarkan kondisi pasien, berdasarkan pilihan dokternya, mau pilih salah satu antara co-formulation atau fixed ratio itu boleh aja. Itu. Yang penting ini pilih salah satu antara insulin basal, co-formulation, dan fixed ratio. Ini kalau teman-teman baca lagi di Perkeni, itu penggunaan insulinnya pasti pelan-pelan. Maksudnya dia kan masih minum OHO atau dia baru pertama kali pakai insulin ini. Pakai dulu satu jenis insulin, kalau misalnya kurang, dosisnya dinaikkan atau kombinasikan dengan insulin lain. Nggak mungkin dari insulin ini dikombinasikan dengan pilihan kedua, dikombinasikan dengan insulin ketiga. Yang terjadi adalah resiko hipoglikemia semakin tinggi. Pasti kayak cek dulu nih penggunaan obat ini selama 3 bulan, apakah ada perbaikan gitu. Dokternya pun juga akan memberitahu, ketika penggunaan insulin ini tiba-tiba rasanya lemes, itu curiga hipoglikemia. Maka tadi ada yang beberapa saran untuk cek gula darah. Ada yang gula darah hanya 3 kali, 1 kali dalam 3 bulan, atau kalau gula darahnya itu tidak terkontrol, setiap kali pakai insulin, pasiennya benar-benar disarankan untuk punya cek gula darah sendiri di rumah. Jadi 4 kali suntik insulin, 4 kali dicek gula darah juga. Seperti itu. Itu apakah sudah menjawab atau ada feedback dari yang lain? Boleh. Jawab, Kak. Oke. Jadi untuk nanti kita yang pilihnya itu antara insulin basal atau Hmm. co-formulation, bukan yang kayak 3 kali sekaligus dipakai begitu ya, Kak? Ya, betul. Satu-satu dulu. Jadi kalau misalkan tahap inisiasinya efek terapinya tidak berhasil, berarti apakah dilanjutkan dengan tahap intensifikasi begitu ya, Kak? Iya, pertama kan turun dulu ya. Nih, kalau dari insulin basal dia kan panahnya turun ya.
Bisa dinaikkan dosisnya sampai maksimal 0,5 unit per kilogram berat badan. Apabila tidak mencapai target yang diinginkan tadi, maka lakukan intensifikasi. Dikombinasikanlah dengan prandial atau pilihan basalnya itu ditambahkan dosisnya. Yang sekali sehari jadi 2 kali sehari, 3 kali sehari. Kalau masih tidak bisa lagi, tadi ya pilihan terakhirnya adalah penggunaan insulin secara basal bolus. Langsung lewat intravena. Gitu. Aman? Jadi kayak itu kelanjutannya, misalkan insulinnya tidak berhasil, berarti dilanjutkan ke fase intensifikasi di bagian prandial, basal plus, terus basal bolus. Iya, Gitu ya, Kak? betul. Betul, betul. Kalau misalkan terapi pertamanya inisiasi dengan co-formulation atau premix, berarti nanti pas fase intensifikasi nanti pakai Promix BD itu ya, Kak? Iya, Sampai ke betul. kalau tidak berhasil berarti pakai basal bolus begitu ya, Kak? Betul. Oh, Intensifikasinya kan premix biasanya kan 2 kali sehari. Jadi dosisnya ditingkatkan. Third in die. Tadi third in die. 3 kali sehari. Kalau misalnya 3 kali sehari masih tidak bisa, berikan basal bolus. Gitu. Aman? aman, Kak. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Boleh kita sambil bahas pretest dulu? Tidak apa-apa kalau masih ada yang mau ditanyakan tentang terapi regimen penggunaan insulin. Kita coba sambil bahas soal dulu ya. Soal nomor 1, salah satu penyebab diabetes mellitus tipe 1 yaitu faktor lingkungan. Jenis virus tertentu dapat memicu autoimun dalam tubuh individu yang menyebabkan, kita fokusnya ke DM tipe 1 tadi, disebabkan oleh apa? Ada yang benar tadi Pritas jawabannya? Yang dodol, Kak. Dodol. D. Destruksi sel beta pankreas. Karena sel beta pankreas tadi yang berperan dalam produksi insulin. Kita cek pembahasannya ya. DM tipe 1, kerusakan sel beta pankreas yang berhubungan dengan defisiensi pembentukan insulin. Kalau DM tipe 2, bisa jadi karena sel beta pankreas dan ada resistensi kerja insulin. Nah, ini faktornya banyak. Dan DM gestasional itu peningkatan gula darah saat kehamilan. Nah, jawabannya yang D, destruksi sel beta di pankreas. Aman? Oke, kalau aman kita coba lanjut dulu. Soal nomor 2, seorang anak umurnya 7 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosa diabetes mellitus telah diberikan terapi insulin sesuai dosis dari dokter anak. Saat pemeriksaan didapatkan keluar banyak keringat, tremor, dan mual muntah, serta selera makan menurun. Jenis insulin apa yang direkomendasikan untuk anak tersebut? Ada yang ingat tadi beberapa slide sebelumnya, pilihan pertama untuk insulin pada anak. Oke, ini ya, pada diabetes mellitus tipe 1, anak-anak, penyebabnya adalah autoimun. Yang menjadi pilihan terapi utama adalah human insulin. Contohnya apa tadi human insulin? Ada yang mencatat? Human insulin? Aspart bukan? Humulin, insulatard, insuman. Oke, aman ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut? Aman. Kalau aman, kita sambil lanjut dulu pembahasan soal nomor 3. Pasien wanita hamil melakukan kontrol rutin bulanan ke dokter spesialis OB-GYN. Pasien sebelumnya sering
merasakan mudah lelah dan sering lapar yang ianggap sebagai salah satu bentuk ngidam sehingga pasien sering makan tidak terkontrol. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil GDS 250 mg per desiliter, GDP-nya 155 mg per desiliter, HbA1c-nya 8,2%, dan tekanan darahnya 130 85 per 85 mmHg. Kemudian didiagnosa menderita diabetes mellitus. Terapi apa yang tepat diberikan untuk pasien? Di sini mungkin tidak dijelaskan ya ada riwayat penyakit sebelumnya atau tidak. Tapi pada kondisi ini, kemungkinan pasien mengalami diabetes mellitus gestasional. Pilihan terapi pada DM gestasional untuk first line-nya tadi apa? Insulin. Insulin, Kak. Insulin. Maka kita pilih D, insulin. Nah, mungkin insulin ini bagi sebagian orang memudahkan karena cukup disuntikan, tapi beberapa orang kan ada yang tidak bisa ya, tidak kuat atau tidak suka dengan jarum atau jarum insulin walaupun dia tipis kan tetap ada rasa tidak nyaman ya. Nah, pada kondisi ini, metformin sebenarnya bisa menjadi pilihan untuk DM gestasional, tapi harus dipantau oleh dokter ketat. Tuh, tapi bukan tidak mungkin ya, metformin ini juga ada efek samping ke janinnya. Ini untuk pilihan terapi DM gestasional tadi, pertama, terapi nutrisi medis, lakukan aktivitas fisik. Yang paling umum, lakukan terapi non farmakologi dulu. Jadi aktivitas fisik dan diet untuk diabetes mellitus gestasional dan lakukan pantau gula darah secara mandiri. Jika non farmakologi tidak bisa, maka di sini insulin yang mulai mengambil peranan. Atau kalau misalnya pasiennya sulit untuk bisa mendapatkan insulin, maka metformin dapat dipertimbangkan melalui konsultasi pada dokter. Contoh insulinnya apa yang bisa digunakan? NPH, detemir. Karena dia bisa digunakan untuk mengontrol gula darah basal atau puasa, sedangkan gula darah untuk prandial sesudah makannya bisa pakai human insulin, Lispro, Aspart. Oke, aman? Sebelum kita lanjut pembahasan soal nomor 4, oke. Nomor 4, seorang perempuan datang ke IGD dengan keluhan merasa mudah lelah dan luka di kaki yang sudah 1 bulan tidak sembuh. Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh hasil gula darah sewaktunya 450 mg per desiliter. Pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan rutin mengkonsumsi metformin 500 mg, glimepiride 4 mg, dan alkarbos 100 mg. Dengan kondisi tertentu, dokter berencana untuk mengganti terapi pasien menggunakan insulin. Berikut merupakan implementasi terapi insulin, yaitu E. Inisiasi, optimasi, intensifikasi. A, B, C benar. Semua sepakat? Ini sebenarnya cuma pengantar ya teman-teman. Ini pertanyaan sungguhannya dari sini. Implementasi terapi insulin. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tahapan. Pertama inisiasi, yaitu pemberian di awal. Optimasi, jika ada penurunan atau peningkatan dosis. Kalau dosisnya kurang, maka tadi dari 2 kali sehari. Atau base DDA, jadi 3 kali sehari. Third DDA. Yang ketiga adalah intensifikasi, yaitu modifikasi regimen insulin untuk mencapai kontrol glikemik yang lebih baik. Jawabannya E, A, B, C, benar. Oke, kita coba lanjut pembahasan soal nomor 5.
Pasien perempuan 62 tahun dengan tinggi badan 169, berat badan 71 kg. Gula darah sewaktunya 420 mg per desiliter dan HbA1c-nya 9,3 baru saja masuk rumah sakit akibat gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian dokter memberikan terapi insulin untuk dapat menurunkan kadar gula darah secara cepat. Insulin yang diberikan adalah Jadi kita kenal istilah basal bolus. Basal bolus itu pemberian basal secara intravena ya. Intravena itu lebih cepat dibandingkan dengan subkutan, intramuskular. Maka di sini kemungkinan yang benar adalah insulin glulisin intravena atau humulin intravena. Kira-kira yang mana yang lebih cepat? Yang apa? Di saya putus-putus tadi suaranya. Yang humulin, Kak. Humulin. Ada jawaban lain? Oke, kita coba lihat pembahasannya ya. Pilihan insulin. Pilihan yang paling tepat adalah insulin subkutan basal atau injeksi multiple harian. Jika hiperglikemia tidak terkendali dengan obat oral atau insulin 1 kali per hari, biasa diberikan premix basal bolus atau regimen insulin yang lebih kompleks 2 kali per hari. Penyesuaian dosis insulin perlu dilakukan untuk mempertahankan kendali glikemik pada penambahan atau pengurangan dosis steroid. Pada pasien kritis akut dengan hiperglikemia, kadang diperlukan infus insulin secara intravena. Sini yang paling cepat adalah glulisin secara intravena. Jawabannya adalah yang C. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu untuk pembahasan soal nomor 6. Seorang pasien menderita diabetes mellitus tipe 2 datang ke apotek menebus resep yang berisi metformin 500 mg sebanyak 90 tablet dan insulin glargin sebanyak 3 pen. Setelah dicek stok, insulin glargin di apotek sedang habis dan Anda sebagai apoteker menyarankan untuk mengganti insulin lain. Apakah saran yang Anda berikan? Jadi kita berfokus pada insulinnya adalah glargin. Jenis apakah insulin glargin? Short, rapid, long? Insulin apa teman-teman? Glargin? Panjang. Ya, long acting. Maka kita akan menyarankan pasien dengan insulin yang kerjanya sama dengan hal ini. Kira-kira mana? Lispro, dia kerjanya apa? Lispro aspat, ya. LAC tadi ya, lispro aspat glulisin itu kerjanya rapid atau cepat. NPH bekerja secara menengah ya. Aspart, nih masih temannya lispro tadi, jadi dia masih punya kerja cepat. Deglutek? Deglutek tadi? Ultra panjang, Kak. Ya, ultra panjang. Detemir?
Panjang, Kak. Ya, panjang ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Detemir. Kak, tapi kan Deglutic kerjanya lebih baik karena dia bisa mengontrol sampai lebih dari 24 jam. Nah, tapi di sini kan resepnya Glargine ya. Kita cari yang similar gitu, nggak boleh kita menyarankan mana yang lebih baik, mana yang lebih mahal. Kita harus berikan sesuai resep. Kalaupun itu diganti, harus dengan golongan yang sama, harus dengan mekanisme kerja yang sama. Gitu. Kita juga harus jujur, adil kepada pasiennya gitu. Maka kita sarankan penggunaan Detemir. Ini ya, tadi ada, Kak, mau tanya, ya boleh. yang di tabel onset itu kan 1,5 anak panah 4 jam, itu Hmm, maksudnya apa ya? ini ya, 1,5 sampai 4 jam. Dia punya onset itu 1,5 jam sampai 4 jam. Oh ya, baik Kak. Mm-mm. Kasih Kak. Yuk, nih kalau kita mau membahas prandial, itu kan kerjanya cepat ya, lispro, aspart, glulisin. Dia 5 sampai 15 menit setelah diinjeksikan sudah mengontrol gula darah. Jadi kerjanya cepat bisa 5 sampai 15 menit. Kalau 1,5 ini 1,5 jam sampai ke 4 jam. Ini puncak efek atau peaknya setelah 4 sampai 10 jam itu bisa jadi dia ada di kadar insulin paling tinggi di dalam tubuh. Lama kerja ini kita sebut juga durasi dari obatnya. Maka untuk yang basal tadi kerjanya 5 sampai 12 jam. Untuk yang kerja panjang basal 12 sampai 24 jam. Yang ultra panjang tadi ada Deglutec sampai 48 jam. Dan kemasannya beda-beda ya teman-teman. Ada yang pen satu kali habis dibuang atau dia ada alatnya tersendiri. Nanti tinggal masukkan obatnya, tinggal penggantian obatnya aja. Beda-beda ada yang vial, pen fill, kemudian file cartridge disposable. Jadi diambil cartridge filenya, kalau misal sudah habis digantikan dengan file yang baru, vial baru. Tidak untuk kayak pennya itu tidak digantikan, hanya menggantikan filenya. Tapi kalau yang pen biasa, dia sekali penggunaan habis dibuang, nanti dapat pen baru. Gitu. Terus kalau yang mix itu gimana? Apakah ada dua insulin yang kita gunakan bareng-bareng? Ini 30 dosis, ini 70 dosis. Ada yang pernah tahu? Insulin mix itu bentuknya kayak gimana? Kita gunakannya dua pen atau satu pen? Insulin mix itu sudah dikombinasikan. Dalam satu pen itu sudah eh, kayak FDC gitu lah ya. Satu tablet sudah terdiri dari beberapa antibiotik, rifampicin, pyrazinamid, ambutol. Nah, di insulin mix ini campuran insulinnya sudah masuk di sini. Jadi sekali insulin ini sudah dicampurkan gitu. Kita nggak perlu pakai dua insulin yang dicampurkan bareng-bareng. Itu nggak tahu, nggak perlu. Yang namanya premix itu sudah dijadikan satu dalam satu pen. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut pembahasan? Aman ya? Kalau aman, saya izin lanjut dulu ke pembahasan materi onkologi. Kalau misalnya terkait diabetes masih ada yang ditanyakan, boleh open microphone atau chat di kolom chat. Kalau nanti misalnya ketemu pertanyaannya besok-besok gitu. Nggak apa-apa teman-teman, kita diskusi lewat grup. Berikutnya kita akan membahas tentang onkologi. Kenapa kita bahas onkologi? Biasanya onkologi ini obatnya susah-susah dihafalkan gitu ya. Memang onkologi presentase masuk ke soalnya nggak banyak, tapi seringkali akan keluar gitu. Jadi teman-teman tetap harus terbiasa, tetap harus mempelajari ya walaupun ya susah gitu untuk kita bisa memahami semua terkait materi-materi yang
tidak sering keluar. Obat onkologi itu digunakan pada kemoterapi. Yang dimaksud kemoterapi adalah terapi obat yang berisi zat kimia secara kuat untuk membunuh pertumbuhan sel yang cepat di dalam tubuh. Kemoterapi digunakan untuk mengobati kanker yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Yang dimaksud sel kanker itu apa sih teman-teman? Sel kanker itu adalah sel di dalam tubuh seseorang yang dia bekerjanya over. Kalau sel secara umum dia akan membelah diri, memperbanyak dirinya itu normal, tapi sel kanker dia memperbanyaknya itu terlalu banyak sehingga saling berhimpitan, saling mematikan satu sama lain, terjadilah kanker itu. Nah, maka kemoterapi atau tadi obat onkologi itu digunakan untuk menekan pertumbuhan sel yang berlebihan. Aplikasi dari kemoterapi yaitu primary atau neoadjuvant ketika kemoterapi diberikan sebelum operasi. Bermanfaat untuk mengurangi ukuran tumor sehingga mudah dioperasi. Berikutnya ada adjuvan terapi, yaitu kemoterapi yang diberikan setelah bedah atau radiasi untuk membasmi sel tumor yang tak terdeteksi. Manfaatnya mengurangi kekambuhan lokal dan mengurangi penyebaran yang akan timbul. Kemudian ada paliatif, kemoterapi yang digunakan untuk mengurangi besarnya tumor karena lokasinya mengganggu pasien karena nyeri ataupun sulit bernafas. Umumnya tidak untuk menyembuhkan atau untuk stadium lanjut, tidak untuk menyembuhkan, hanya menghilangkan gejala atau tanda aja. Dan salvage itu untuk kemoterapi intensif pada kasus tingkat lanjut, di mana pasien gagal pada kemoterapi sebelumnya. Oke, ini merupakan obat golongan kemoterapi. Kita bahas di gambar dulu ya teman-teman ya. Kita mempelajari siklus sel supaya tahu normal itu sel membelah melalui tahap apa. Ada yang namanya siklus G1, ada yang namanya siklus S, G2, dan M atau mitosis. Masing-masing obat kanker itu menghambat dari siklus sel ini supaya selnya tidak terus-terusan membelah diri. Kita lihat pada G1, itu ada golongan steroid, contohnya ada asparaginase. Di siklus S, ada golongan antimetabolit, anti asam folat analog, methotrexate, kemudian pirimidin analog ada citarabin, gemcitabin, sapecitabin, fluorouracil, kemudian ada purin analog, contohnya ada mercaptopurin, fludarabin, cladribin, kemudian ada camtotecin, irinotecan, topotecan. Di fase G2, yang menghambat di situ ada bleomycin atau golongan epipodoxylotoksin, contohnya etoposide. Di golongan M, itu ada golongan taksan, docetaxel, paclitaxel, ada golongan vinca-alkaloid, vinblastin, vincristin, vinorelbin. Atau beberapa obat itu tidak spesifik pada masing-masing siklus sel. Ada yang mungkin beberapa siklus itu dihambat. Tidak spesifik pada satu saja. Contohnya ada busulfan, siklofosfamid, ifosfamid. Golongan platinum, contohnya cisplatin, karboplatin, oksaliplatin, antitumor, antibiotik seperti dextinomycin, daunorubicin, doxorubicin, idarubicin, mitomycin, mitosantron, dan epirubicin. Ini lebih lengkap lagi ada di tabel sebelah kiri. Antimetabolit pada fase S, sapecitabin, kemudian citarabin, fludarabin, fluorouracil, methotrexate. Di alkylating agen ada busulfan, siklofosfamid, topoisomerase pada G1 dan S itu toposide, antitumor, antibiotik ada dactinomycin, mitomycin, topoisomerase 1 inhibitor, camtotecin, platinum analog ada karboplatin, cisplatin, oksaliplatin, golongan taksan. Yang menghambat di fase M ada albumin bound paclitaxel, cabazitaxel,
docetaxel, paclitaxel. Anthracycline ini juga masih di golongan M tadi ya. Docetaxel, doxorubicin, epirubicin, idarubicin, methoxsantron. Vinca-alkaloid, vincristin, vinblastin, vinorelbin, antimikrotubul inhibitor pada emfase ada isadelopinon dan eribulin. Terakhir ada antitumor antibiotik G2 emfase blemisine. Tuh, sebelum kita membahas ke pretest, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman. Mungkin tambahan sedikit kalau dari saya ya. Mostly, kebanyakan obat kemoterapi ini menyebabkan mual muntah. KINP. Chemotherapy induce nausea, vomiting. Efek paling besarnya adalah mual muntah. Apa yang dapat digunakan untuk menanggulangi kondisi ini, CINV? Terapi mual muntah pada kemoterapi apa, teman-teman? Golongan 5. 5HT3 antagonis ya, Pak. Betul. Contohnya? Ondansetron. Ya, betul. Paling standar ya, ondansetron bisa ditambahkan dexamethasone untuk memperbaiki atau meningkatkan efek dari ondansetronnya. Mungkin tambahan sedikit untuk materi onkologi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang belajar di mual muntah, maka paham tentang CINV tadi. Oke, kalau aman, saya coba lanjut dulu ya pembahasan soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 45 tahun menderita kanker payudara dan sedang menjalani terapi menggunakan tablet methotrexate. Setelah 2 minggu menjalani terapi, pasien mengalami salah satu efek samping yaitu leukopenia. Apoteker menyarankan penambahan terapi untuk menangani efek samping yang dialami oleh pasien. Terapi apakah yang diberikan? Ada yang tahu jawabannya? Kita coba bahas ya. Selain nausea vomiting, ini salah satu juga efek samping dari obat kemoterapi. Mungkin tidak semuanya mengalami obat kanker dapat menyebabkan leukopenia. Tapi pada kondisi ini, leukovorin digunakan. Merupakan suatu obat yang digunakan untuk toksisitas methotrexate atau regimen kemoterapi lain. Merupakan suatu analog folat untuk manajemen terapi dari leukopenia. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah leukovorin. Ini kalau mau dapat vitamin B standar kobalamin, pyridoxine, retinol, tocopherol itu kurang, maka leukovorin yang disarankan untuk terapi antifolat. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Laki-laki berusia 52 tahun menderita kanker paru akibat kebiasaan merokok yang sudah 20 tahun. Kemudian dokter memberikan terapi sapecitabin sebanyak 1 siklus. Kategori kemoterapi apakah obat sapecitabin? Dia bekerja di siklus. Ada yang ingat sapecitabin tadi di dalam gambar? Yang S, Kak. D. S. S ya, antimetabolit, ada methotrexate,
capecitabin ada di sini, pirimidin analog bersama dengan sitarabin, gemcitabin, fluorouracil. Ada yang ditanyakan? Karena selanjutnya kita akan membahas materi regulasi farmasi. Pak, izin tanya, kapan ya Pak Hmm? pakai obat antitumor antibiotik? Kenapa? Maaf Kak, tadi ada yang sempat kurang jelas. Itu kapan ya Kak pakai obat antitumor antibiotik? Oke, prinsipnya seperti ini. Kalau obat kanker itu spesifik pada sel kankernya itu ada di mana. Kita harus membaca eh, pedoman atau tata laksana kemoterapi dulu. Misalnya, kita akan melakukan terapi pada kanker payudara. Obatnya itu spesifik, teman-teman. Contohnya dengan doxorubicin, paclitaxel, sapecitabin, serta beberapa terapi hormon seperti tamoxifen dan anastrozol. Gitu. Pemilihan dari obat terapi itu harus benar-benar sesuai regimennya. Mana obat yang dia spesifik di kanker payudara, kemudian ada kanker leher rahim, kanker kulit, itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Man ya. Oke, kita coba lanjut dulu ya ke materi terakhir malam hari ini tentang regulasi farmasi. Ini teman-teman kalau belajar regulasi farmasi, materi sebenarnya juga banyak. Tapi mungkin untuk mempelajarinya teman-teman ambil yang sering keluar gitu ya. Apa sih materi yang sering keluar di regulasi farmasi? Minimal belajar tentang PP 51, tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian tentang peraturan Menteri Kesehatan yang membahas tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, apotek, dan puskesmas. PMK nomor berapa aja? 26 nggak? Yang terbaru, peraturan Menteri Kesehatan 72 tahun 2016. Ini tentang standar pelayanan farmasi di gimana? Ya, rumah sakit. Nanti ada PMK 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di Apotek. ya. Satu lagi PMK 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di gimana? Puskesmas. Nah, mungkin selain ini teman-teman bisa pelajari golongan-golongan narkotika, golongan-golongan psikotropika, kemudian bagaimana pengelolaannya. Itu yang mungkin nggak boleh teman-teman nggak tahu gitu ya. Bagaimana penyimpanan narkotika psikotropika? Ada lemari double pintu, double kunci, nggak boleh mudah diakses orang, tidak boleh dekat dengan pintu, dan dia harus digantung gitu. Ini ya, tentang peraturan apa saja yang harus teman-teman pahami, minimal ini. Tapi kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mempelajari yang lebih,
sangat disarankan ya, baca-baca dan pahami minimal, nggak harus menghafalkan semuanya. Tadi tentang PMK 73 2016 adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek. PMK nomor 9 tentang apotek pedagang besar farmasi itu di PMK 1148 2011, puskesmas itu PMK 74, standar pelayanan farmasiannya, rumah sakit itu 72, kemudian 56 tentang klasifikasi dan perizinan, dan Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jangan lupa juga pelajari undang-undang tentang kesehatan. Mungkin di dalamnya tidak spesifik tentang farmasi, tapi ada beberapa mungkin yang menyinggung tentang farmasi. Jadi, pahami apa undang-undang kesehatan terbaru, isinya apa sih yang berkaitan dengan farmasi. Kemudian tentang regulasi registrasi obat, itu ada di PMK 1010 2008, izin produksi di PMK 1175 2010, notifikasi kosmetik 1176 2010, ini mungkin untuk teman-teman yang ada di industri nanti. Kemudian industri dan usaha obat tradisional di PMK nomor 6, registrasi obat tradisional nomor 7, industri farmasi 1799, perubahan Permenkes industri farmasi di PMK nomor 16 tahun 2013. Kemudian tentang registrasi izin praktik dan kerja tenaga kefarmasian, PMK 31 tahun 2016. Nah, mungkin ini sudah diperbarui ya di Undang-Undang Kesehatan terbaru. Pekerjaan kefarmasian, ini PP 51, wajib hukumnya paham. Kemudian Undang-Undang tentang Kesehatan, ini sudah diupdate ya teman-teman ya. Coba dipelajari lagi. Ini di tahun 2023 kemarin di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di tenaga kesehatan ini belum ada yang memperbarui, tapi di Undang-Undang Kesehatan ini dijelaskan tentang beberapa tenaga kesehatan. Tidak terinci, tapi ada diperbarui di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini. Salah satu apa yang diperbarui atau apa yang diupdate di 2023 ini, kita setelah mengalami COVID ya, jadi ada transformasi kesehatan yang memang ditingkatkan setelah adanya COVID itu. Gitu. Kita lanjut. Standar pelayanan kefarmasian tadi kan minimal kita tahu 72, 73, 74. Rumah sakit, apotek, puskesmas. Ada dua minimal pekerjaan yang teman-teman lakukan. Pengelolaan sediaan dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan itu bersifat dari hulu sampai dengan hilir. Artinya, sebelum obat itu datang, kita pasti melakukan pengelolaan apa? Mengelola kira-kira apa saja yang akan kita sediakan di apotek kita. Berapa banyak yang akan kita beli, apa saja dan di mana kita akan membeli. Nah, setelah barangnya datang, nanti kan kita terima, kita simpan, kita jual belikan, kita distribusikan ke pasien, sampai dengan ketika obat itu tidak keluar-keluar, akan terjadi yang namanya expired date. Nah, ketika expired date, bagaimana cara penanganannya? Di situ dijelaskan juga tentang pemusnahan dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Maka, pengelolaan itu sifatnya dari hulu sampai dengan hilir. Dari belum kita dapat obatnya, sampai obat itu kita keluarkan ke pasien, atau obat itu masih di kita, bagaimana penanganannya. Ada yang namanya perencanaan, pengadaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan pelaporan, pengarsipan, pemusnahan, dan pemantauan atau evaluasi pengelolaan. Perencanaan itu ketika kita awalan nih mau buka apotek. Kira-kira berapa jumlah obat yang akan kita siapkan? Minimal obat yang harus ada apa saja? Kalau di rumah sakit, teman-teman kenal yang namanya formularium. Nah, untuk perencanaan kebutuhan, itu biasanya dibahas atau
tertuang dalam formularium. Obat apa saja yang akan ada di sana. Berikutnya pengadaan. Pengadaan ini kita akan membeli berapa, ke PBF mana, jumlahnya apa-apa saja dan jumlahnya berapa. Nah, untuk permintaan ini khusus ya, dia hanya dilakukan di puskesmas. Puskesmas itu punya beberapa keuntungan. Mungkin ada uang yang dia bisa beli di distributor atau lewat e-katalog. Tapi puskesmas itu punya keuntungan bisa meminta obat ke dinas kesehatan kota atau kabupaten secara hibah gitu. Jadi secara umum setiap bulan puskesmas itu akan melaporkan yang namanya LPLPO, laporan penggunaan obat dan laporan permintaan dan penggunaan obat. Setiap bulan keluar berapa, jadi nanti permintaannya berdasarkan pengeluaran obatnya. Kemudian ada penerimaan, semuanya di ini ketika barang datang kita cek apa saja yang datang sesuai nggak dengan faktur yang kita pesan, expirednya masih lama atau minimal tinggal 1 bulan dan barangnya dikirim ke kita gitu. Kalau kita beli, kita boleh menolaknya gitu. Kita minta yang expired date-nya lebih panjang. Sampai ke expired dan nomor batch-nya itu harus disesuaikan dengan fakturnya. Kalau tidak sesuai gimana? Ada beberapa metode. Ada yang kita revisi faktur, coret dulu nomor yang salah, kita perbaiki dengan pulpen, nanti distributornya disarankan untuk membawa faktur terbaru atau faktur revisinya. Kemudian ada penyimpanan, ini tergantung dari stabilitas obat. Ada yang disimpan di suhu ruang, suhu dingin, suhu beku. Termasuk saat pendistribusiannya juga kalau lewat stabilitas obat juga harus diperhatikan. Kalau obat itu harus di suhu dingin, maka dalam pendistribusian ya, misalnya dari PBF sampai kita terima, itu harus dengan cool box. Berapa suhu saat diantar, gitu. Atau ketika kita memberikan obat kepada pasien, contohnya tadi insulin ya. Insulin itu kalau belum digunakan kan dia masih bisa disimpan sampai batas expirednya. Tapi ada persyaratan, harus disimpan suhu dingin, 2-8. Maka mungkin kita bantu pasiennya dengan tambah aspek gitu ya, yang bisa digunakan untuk menjaga suhu insulinnya sampai dengan insulin ini di rumah dan dimasukkan ke dalam kulkas pasien. Kemudian ada pengendalian, ini obat apa saja yang mungkin tidak keluar atau obatnya jadi expired. Jadi ketika nanti akan mengadakan lagi, jadi pertimbangan obat ini nggak dibeli lagi gitu. Pencatatan pelaporan pengarsipan, ini pada umumnya ya, ada pencatatan, kita stok opnam, ada laporan, ada pengarsipan dokumen. Kemudian pemusnahan digunakan pada obat yang rusak atau expired. Puskesmas tidak melakukan pemusnahan karena puskesmas itu harus mengembalikan obat yang sudah dimintanya ke dinas kota atau kabupaten. Nanti yang memusnahkan dari dinas kesehatan kota atau kabupaten. Kemudian pemantauan evaluasi pengelolaan itu pada puskesmas, yang lain tidak. Kemudian pelayanan farmasi klinis. Nah, kalau pelayanan farmasi klinis ini pasien oriented. Jadi kita akan berhadapan dengan pasien langsung, apa yang bisa kita beri kepada pasien. Contohnya adalah pengkajian pelayanan resep, kemudian PIO, pelayanan informasi obat, bisa dilakukan secara aktif maupun pasif. Kalau aktif itu kita buat pamflet, kemudian kita aktif edukasi kepada pasien tanpa pasien minta. Kalau PIO pasif itu pasien atau tenaga kesehatan bertanya kepada farmasis tentang obat-obatan. Itu PIO pasif. Kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, ini digunakan ketika pasiennya datang berobat. Ditanya sama dokter, apa saja obat yang rutin dikonsumsi, obat apa saja yang dibawa dari rumah, seperti itu. Kemudian konseling, visito ini ronde ya, jadi apoteker biasanya bersama dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain akan datang ke rawat inap pasien. Maka dia hanya dilakukan di rumah sakit untuk mengecek kebenaran dari penggunaan obatnya, untuk membantu dalam evaluasi pengobatan pasien lewat swab atau metode lain. Kemudian home pharmacy care, ini khusus untuk apotek. Pemantauan pelaporan efek samping semua dilakukan dengan form kuning meso.
atau kalau sekarang sudah dengan web e-meso ya, yang langsung nanti akan dikirimkan ke Kementerian Kesehatan juga ke BPOM. Kemudian ada pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. PKOTD ini khusus dilakukan di rumah sakit pun juga hanya dilakukan di rumah sakit tertentu yang memang dia kelasnya sudah kelas tinggi ya, rumah sakit tipe A, atau mungkin tipe B yang memang sudah ada alat untuk mendeteksi kadar obat dalam darah. Ketika melakukan pendistribusian obat dari farmasi, apotek, instalasi farmasi kepada pasien di rumah sakit, baik itu rawat jalan, rawat inap, ada minimal 4 cara. Ada individual prescribing, floor stock, unit dose dispensing atau UDD, ada one daily dose atau ODD. Pengertiannya untuk individual prescribing adalah distribusi perbekalan farmasi yang disiapkan dan distribusikan oleh IFRS sesuai dengan tertulis pada resep perorangan. Biasa digunakan pada rawat jalan. Mungkin zaman dulu ada ya yang rawat inap langsung dapat obat segini. Nanti silahkan diminum 3 kali sehari, 2 kali sehari. Tapi kurang efektif kalau individual prescribing digunakan pada rawat inap. Bisa jadi obatnya terlupa atau penggunaan obatnya tidak sesuai. Sedangkan untuk floor stock merupakan sistem distribusi obat dengan cara menyediakan semua obat yang dibutuhkan di ruang rawat atau unit tertentu. Ini yang misalnya kita ketahui ada IGD ya. IGD itu kan suatu ruangan Hilang kak. Kak, suaranya hilang kak. Kak, Oh ini ya, floor stock itu contohnya adalah Oke, mohon maaf ya. Saya kurang paham ini kalau malam kadang sinyalnya kurang stabil. Tadi sampai mana suaranya, teman-teman? Sampai pengertian? Sudah. sampai di IGD kak. Oh ini ya, floor stock itu contohnya adalah di instalasi IGD. Jadi
obatnya itu disiapkan di suatu ruangan karena dibutuhkan secara cepat. Kita tahu IGD itu butuh obatnya cepat, PMHP-nya juga cepat, sehingga eh, tenaga medis, tenaga kesehatannya itu penanganannya bisa langsung ke pasiennya. Maka untuk kondisi tertentu, misalnya IGD, kemudian kamar operasi, itu memungkinkan untuk menyiapkan obat-obat di sana, tapi tetap harus dipantau oleh tenaga farmasi. Berikutnya adalah unit dose dispensing. Unit dose dispensing, one daily dose ini digunakan pada rawat inap. Kenapa? Unit dose dispensing ini contohnya adalah ketika ada pasien mendapatkan obat rawat inap 3 kali sehari. Maka petugas farmasi yang akan nyiapin obatnya juga 3 kali dalam sehari. Pagi disiapkan, nanti siang disiapkan, malam disiapkan lagi. Kelebihan UDD dibandingkan yang lain, dia lebih hemat pemakaiannya. Misalnya pasiennya pulang nih, jadi obatnya tidak akan sia-sia gitu. Kalau individual prescribing mungkin kita harus meresepkan sesuai resep dokter. Tapi kalau UDD, ODD itu sesuai hari pasien masih dirawat. Kalau pasiennya rencana pulang, maka sistem UDD-nya ini bisa dihentikan dan diberikan pengobatan untuk pulangnya. Tuh. Sedangkan untuk one daily dose ini penyiapannya adalah dalam 1 hari langsung ya. Diberikannya misalnya 3 kali sehari, maka disiapkan untuk 1 hari pemakaian. Nah, masing-masing dari sistem distribusi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Individual prescribing punya nilai positif, bisa dikaji langsung oleh apoteker, dan ada kesempatan untuk berinteraksi antara profesional seperti apoteker, dokter, dan perawat, juga kepada pasiennya langsung, dan memungkinkan pengendalian yang lebih dekat. Untuk floor stock, pelayannya memang lebih cepat dan menghindari pengembalian perbekalan yang tidak terpakai ke IFRS. Juga butuh sumber daya manusia yang lebih sedikit. Untuk unit dose dispensing, one daily dose, kelebihannya adalah pasien hanya membayar perbekalan yang dikonsumsi saja, mengurangi kesalahan, dan semua dosis yang diperlakukan telah disiapkan oleh instalasi farmasi. Sedangkan kekurangannya, individual prescribing memerlukan waktu yang lama karena nyiapin obatnya biasanya kan banyak. Pasien membayar obat yang kemungkinan tidak digunakan, misalnya untuk rawat inap, pasiennya diare, sudah nggak diare, jadi anti diarenya mau dihentikan, maka ada kerugian di situ. Sebenarnya nggak perlu obat sebanyak ini, tapi pasiennya harus nebus sebanyak itu. Untuk floor stock, ini kemungkinan untuk menghilangnya perbekalan farmasinya tinggi, meningkatnya medication error, penyimpanan yang tidak sesuai menjadikan kualitas obatnya turun. Sedangkan unit dose dispensing dan one daily dose punya kelebihan meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia. Ya jelas dong, karena kan kita nyiapinnya per 3 kali sehari atau per hari. Pasti butuh tenaga lebih ekstra gitu. Dan meningkatkan biaya operasional. Biaya SDM-nya pasti lebih dibandingkan yang sistem lain. Individual prescribing digunakan untuk pasien rawat jalan, floor stock digunakan untuk IGD dan pasien rawat inap, UDD dan ODD untuk pasien rawat inap. Sebelum kita bahas soal, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman ya. Kita coba pembahas soal. Nomor 9. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Manakah yang termasuk dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai? Pengelolaan tadi dari hulu ke hilir. Iya, bagaimana cara kita menangani, mengelola obatnya. Mana yang termasuk pengelolaan? Yang D, Kak.
distribusi ya. Nah, distribusi ini bisa dari distributor sampai dengan kita terima atau apotek ke pasien, atau kalau misalnya ini merupakan permintaan ruangan, maka dari apotek ke ruang rawat. Misalnya seperti itu. Nah, dari proses penerimaan ini, pendistribusian ini juga harus kita perhatikan. Yang lainnya jelas dia pelayanan farmasi klinis ya. Rekonsiliasi obat, home pharmacy care, dispensing sediaan steril, dispensing pasien rawat jalan. Ini kayaknya nggak ada di pelayanan farmasi klinis. Ini ya yang ditanyakan. Tapi masing-masing fasilitas kesehatan beda-beda. Farmasi klinis mana yang lebih lengkap? Jelas rumah sakit farmasi klinis rumah sakit harus lebih lengkap dibandingkan apotek dan puskesmas. Jadi begitu. Shopee pendistribusian. Aman? Oke, kalau aman, saya lanjut satu soal terakhir. Di soal nomor 10. Seorang perempuan usia 34 tahun mendapatkan perawatan di Bangsal Opjin dengan keluhan ISK. Dokter meresepkan sejumlah obat dan apoteker menyiapkan obat tersebut untuk keperluan 1 hari, lalu dibungkus dalam wadah plastik dan diserahkan langsung kepada pasien. Apa jenis distribusi obat yang diterapkan oleh apoteker tersebut? Kuncinya adalah di retweet. 1 hari apakah individual atau ODD atau UDD? ODD. ODD tadi artinya apa? One daily dose. Farmasis akan menyiapkan untuk 1 hari. Bedanya dengan UDD, unit dose. Kalau UDD digunakannya untuk 1 kali pemakaian. Maka clear jawabannya adalah one daily dose karena keperluannya untuk 1 hari, bukan 1 kali penggunaan. Yang lain bisa menerima. Mudah ya untuk regulasi, manajemen regulasi kefarmasian. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Karena kita sudah di akhir pertemuan malam hari ini. Gak kerasa ya, sudah 10 kali pertemuan. Kak, mau tanya untuk terapi yang di bagian diabetes tadi, Kak, yang di bagian bagan terapinya itu, Kak. Algoritma insulin, manajemen terapi insulin. Ini. Yang ini kah? Untuk pasien diabetes baru itu sama juga ya, Kak? Iya, sama. Bukan 4 kali sekaligus, tapi kayak dipilih begitu ya, Kak? Iya, betul. Salah satu. Tergantung dari kondisi pasien dan dokternya mau memilihkan terapi yang seperti apa untuk pasiennya. Kalau untuk co-formulation atau promixed itu diberikan pada saat kapan ya, Kak? Ini sama seperti yang pasien lama ya. Jadi kita pakai terapi awalan atau inisiasi dulu. Misalnya co-formulation tadi. Kemudian dilakukan optimasi, misalnya dosisnya dinaikkan. Atau kalau misalnya pasiennya hipoglikemi, maka dilakukan penaikan atau penurunan ya, berarti dieskalasinya adalah penurunan dosis. Lakukan intensifikasi
ketika kurang sesuai. Nah, tapi kalau ini masih bisa, cabangnya masih banyak ya. Bisa pilih antara yang co-formulation premix, basal plus, basal bolus. Tapi ini kayaknya tetap sejalan sih teman-teman. Jadi seperti ini. Basal bolus, intensifikasinya adalah basal bolus. Kemudian basal plus 1, 2, 3, basal bolus. Nah, yang co-formulation, kemudian phase ratio combination yang ditambah ke LP1 tadi, selain ditingkatkan dosisnya, nanti intensifikasinya adalah dengan dikombinasikan. Apakah co-formulation atau premix ditambah prandial, baru nanti tambah basal plus, kemudian apabila masih tidak mencapai target, maka diberikan yang basal bolus tadi. Gitu. Aman, Kak? Ada feedback? Aman, Kak. Oke, Terima yang kasih. lain. Oke, sama-sama. Oke, aman ya? Apakah boleh kita tutup? Teman-teman mungkin nanti review materi atau review soal lagi, misal ditemukan soal-soal yang masih kurang jelas, boleh kita diskusi lebih lanjut. Oke, baiklah. Apabila tidak ada yang ingin dibahas lagi, kita cukupkan malam hari ini. Semoga tidak ada yang menggantung, ataupun kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh kita langsung diskusi lagi. Kita tutup dengan berdoa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata. Kemudian mewakili tim juga misalnya ada yang kurang berkenan. Saya juga pribadi tadi ada kesalahan teknis ya beberapa kali malam ini, dan mungkin pertemuan sebelumnya juga sempat jelek gitu sinyalnya kalau malam. Mungkin saya akan coba evaluasi lagi. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Untuk saya juga bisa mendapatkan manfaat untuk diri saya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau mau lanjut belajar juga boleh. Nanti untuk materinya ditunggu untuk di-upload terlebih dahulu. Tetap semangat dan mengikuti kelas sampai dengan akhir. Makasih ya teman-teman, izin meninggalkan Zoom. Sampai bertemu lagi. Semoga sukses semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak.